Jadi rekam layar Kita langsung. boleh jadi kandang ya Pak. Ini Oh, cicak gitu kan, kan? bedanya dunia konvensional, digitalisasi sama transformasi digital. Soalnya yang sering terjadi kalau saya lihat kebanyakan kita suka kecampur antara transformasi digital dengan digitalisasi. Kalau digitalisasi lebih ke arah gini, proses konvensional dibuat jadi digital, beres. Misal dokumen yang tadinya kertas jadi file PDF atau apa, itu digitalisasi. Kalau transformasi digital terjadinya sederhana banget karena servernya nyala 24 jam, internetnya nyala 24 jam, jadi proses yang tadinya manual, tergantung ruang dan waktu, karena ini nyala 24 jam semua proses yang manual tadi jadi bisa kita bypass. Ini saya kasih contoh yang paling sederhana aja ya. Ini sorry. Ini yang terjadi di dunia pendidikan. Bapak Ibu pasti sini familiar semua ya. Contoh paling gampang inilah ujian. Ujian yang konvensional ditentukan ruang dan waktunya. Tanggal berapa, ruangan mana. Yang digitalisasi sama. Jadi ini terjadi di hampir semua kampus dan sekolah di Republik Indonesia hari ini. Jadi dia belum sampai transformasi digital, kebanyakan digitalisasi. Dia nentuin ruang dan waktu. Akibatnya servernya overload. Jadi tiap kali ujian servernya tewas karena banyak mahasiswa akses sekaligus. Oke. Saya eksperimen nih di kampus, yang paling ujung saya eksperimen. Ini kan server nyala 24 jam, kagak mati-mati, internetnya nyala 24 jam. Ya udah, kuliah saya ujiannya boleh dari awal semester sampai akhir semester. Kuisnya boleh dikerjakan berkali-kali, UTS-nya berkali-kali, UAS-nya berkali-kali. Akibatnya tidak ada remedial hilang langsung. Terus yang menarik kalau kita, ini sebagai guru ya, guru biasanya caranya supaya siswa pinter adalah kalau di kelas ya, kalau lagi ngomong gitu, tolong modulnya atau ini dibaca ulang di rumah ya. Cuman 99,9% siswa atau mahasiswa nggak akan baca kan? Dan mereka hanya akan baca pada saat ujian. Akibatnya yang saya bikin adalah ujiannya berkali-kali. Jadi mereka baca berkali-kali, akhirnya mereka pinter. Kira-kira gitu logikanya. Beres ya? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan Ya baca Pak. boleh kapan aja Pak ya. Inilah kelebihannya ini, kelebihannya ini nanya. Boleh tanya kapan aja kan? Boleh nanya kapan aja nih Bapak. Boleh tanya kapan aja. Tapi ini intrusi yang paling cepat. Diulang-ulang kayak gini. Kelompok 3. Sampai Jumatan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Keras Pak, orang Batak soalnya kan pakai Mac. Aduh serem nih, bisa. Ya, terima kasih Pak. Ini saya juga harusnya agak siangan supaya pada saat yang ngantuk agak bangun. Tapi ini terlalu cepat teman. Nah, tapi terkait dengan yang Bapak sampaikan ini kan kebetulan saya tertarik Pak dengan kata-kata yang ada transformasi digital. Yeah. Terus terutama dengan ujian itu Pak, karena Yeah. kebetulan kemarin saya sempat menjadi kepala pusat yang menangani masalah ujian. Oke. Nah, jadi terkait dengan ujian ini memang kalau konvensional itu kan yang itu setuju Pak dengan ruang dan waktu, Yeah. kemudian di sana ruang enggak, tapi waktu, karena ini kebetulan yang digitalisasi itu kemarin COVID-19 Yeah. kita udah nggak bisa lagi ujian ada ruangan, jadi Yeah. kita waktu. Tapi permasalahannya yang terbesar di sana adalah pada saat kita berbicara ujian itu adalah yang untuk jumlah soal yang harus disiapkan. Nah, itu kan Pak. Kemudian kalau misalkan boleh kapan saja nih, saya nggak tahu nanti mungkin penjelasan dari Pak Ono gimana. Jadi apakah soalnya itu cukup ini, apakah ada bank soal untuk sana? Tapi yang pasti kalau kami kemarin lebih cenderung adalah
bagaimana kaitannya dengan pada saat ujian itu orang itu secara jujur untuk ikut ujian, Pak. Iya. Artinya tidak ada lagi orang yang ikut serta dalam ujian di sana. Oh, ada orang lain. Betul, Ya. itu Pak. Jadi Ada joki. joki. Iya, siap. Nah, itu artinya kita sampai karena ditentukan waktu, artinya kan kelas tertentu dan Iya. kita ada pengawas Iya. dan sebagainya. Ada Kalaupun nggak ada protokol. pengawas pun itu juga kita minta siapkan untuk Kamera. ada 2 kamera Iya. untuk ini, Pak. Nah, pengertiannya kalau yang ini saya nggak tahu nih boleh kapan saja, artinya kan malam hari itu. Betul. Sedangkan jangan-jangan dia kalau mau ujian jam 12 malam, yang mau jagain juga lebih ngantuk daripada yang dijagain. Ya. Artinya kalau saya hanya Ya. menangkap itu aja, Pak. Jadi bagaimana terkait dengan transformasi digital? Oke, kalau yang kita berbicara siswa semuanya itu ini, tapi saya tertariknya terkait dengan ujian tadi. Ya. Boleh kapan saja, boleh di mana Mana saja, aja. boleh berkali-kali. Apakah ini artinya soal itu sendiri yang akan diputar berkali-kali? Ataukah kita harus punya bank soal yang luar biasa untuk Ya. bisa memenuhi itu? Betul. Terus atau bagaimana terkait dengan yang bisa mengawasi terkait dengan orang itu akan berbuat jujur atau enggak? Ya. Karena kebetulan di depan kami ada Pak Buntoro yang selalu mengawasi terkait dengan kejujuran. Ini di grup 1, grup 2. Merasa terawasi. Jadi ada sedikit Pak, itu saja. Terima kasih Pak Ono. Mohon maaf awalnya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat valid banget dan teman-teman selalu pertanyaannya kira-kira seperti ini. Oke. Kalau bang soalnya, jadi jujur ya, teman-teman dosen yang lain gayanya nggak kayak Ono. Jadi mereka pas ujian baru bikin soal. Konsekuensinya kalau ujiannya 100 soal, ya dia cuma 100 soal. Jadi 100 soal ini kalau teman sebelahnya soal yang sama, walaupun di random soalnya kan tinggal bisa contek-contekan. Jadi kita nggak bisa kapan saja di mana saja itu tidak berlaku tuh. Oke. Jadi kalau bang soalnya terbatas nggak berlaku. Jujur, teknik yang saya pakai rada kurang ajar banget. Jadi cara ngitungnya gini, cara perhitungannya ya. UASnya kan 100 soal. Asumsi mereka akan mengerjakan UASnya 10 kali. Berarti saya butuh kombinasi 10 kali 100. Berarti 1000 soal supaya agak beda-beda antar orang. Bang soal saya 6.000 Pak. Makanya saya bisa kapan aja di mana aja. Dan untuk bikin 6.000 soal saya butuh waktu 2 tahun. Bikin soalnya lama sih. Jadi kuncinya di bang soal akhirnya. Nah, dan mahasiswa Indonesia kan rata-rata fakir bandwidth ya. Dua bandwidth. Jadi mereka jujur ini saya benar-benar mahasiswa saya itu perjuangannya gila banget. Mereka benar-benar fakir bandwidth. Kampus kita di Tangsel. Jadi mereka buat ujian malam-malam ke airport Cengkareng supaya dapat bandwidth gratis dan mereka nongkrong di situ ujian. Sampai kayak gitunya Pak, karena mereka pengen girit duit banget. Kalau enggak, mereka di kampus kan internetnya nyalain terus. Jadi jam 1 sampai subuh itu di kampus nongkrong di emperan, mereka pada ujian. Kayak gitu sih. Ya ini mungkin nggak bisa dilakukan untuk BPKP ya, karena ini buat kaum fakir aja bisa kayak gitu. Tapi kira-kira kayak gitu Pak polanya. Dan ternyata pas dilihat, nah ujinya gini juga. Ujiannya boleh berkali-kali dan diambil nilai terbaik. Jadi kalau saya pakai Moodle Pak buat ini, pakai Moodle kan free open source. Nah di Moodle ada 4 pilihan buat melakukan ujian. 1, berkali-kali diambil nilai terbaik. Yang kedua diambil nilai yang pertama kali ujian aja. Kalau ini mereka nggak akan ujian lagi udah gitu. Diambil nilai ujian terakhir, mereka nggak akan ujian lagi. Diambil nilai rata-rata ujian, mereka nggak akan ujian. Jadi cuma sekali ujian kalau pakai yang 3 yang lain. Saya udah cobain satu-satu, wah cuma sekali mereka ujian. Jadi yang mereka akan ujian berkali-kali, kalau diambil nilai berkali-kali dan diambil nilai tertinggi, itu ujiannya berkali-kali langsung. Dan karena berkali-kali, jokinya hilang. Karena nggak ada joki yang mau berkali-kali. Bayarnya mahal. Bayarnya mahal. Ya. Atau mungkin gini Pak, Ya. ini cukup sekali aja. Nah. Tapi yang ngerjakan joki Pak.
Artinya langsung mendapatkan nilai tertinggi. Kalau dia bisa dapat nilai tertinggi, jarang Pak. Regulasi. Rata-rata 5 kali ujian. Karena 6.000 Pak ya tadi soalnya. Karena soalnya 6.000. Dan mereka dengan kondisi soal 6.000, kalau mau cari contekan juga, ini cara bikin soal ya. Ini cara bikin soal saya kurang ajar banget sih. Jadi cara bikin soalnya gini Pak, misalnya soalnya benar salah. Jadi kan ada modul, saya copy paste nih modul, benar salah, benar dong. Udah gitu, modul yang sama saya copy, saya selipin di tengah-tengah kata tidak. Tidak, ya. Salah dong. Iya. Tapi kan nyari kata tidaknya setengah mati nih. Satu paragraf, terus saya copy lagi, selipin kata apa lagi. Karena ujian saya kan tentang coding nih. Kalau saya kurang ajar tinggal di copy, di codingnya saya titik koma saya buang tuh. Selesai. Udah gitu, anak-anak ngomongnya, Pono, soalnya sih gampang. Cuman saya pikir Pono salah ngetik. Padahal sengaja titik koma udah buang. Jadi kalaupun dia copy paste soalnya ke Google, nggak akan dapat Pak. Nggak ketemu Pak, asli nggak ketemu tuh. Kan bisa ini saya tidak memproteksi mereka browsernya ya. Dia bisa copy paste di soal ke Google, nggak dapat. Asli. Oke, mereka udah pusing banget. Tapi mungkin gini Pak, kalau kami dulu ada kepastian, ada ketentuan di kami Pak waktu itu. Pada saat menyusun soal, itu bisa dikatakan tidak diperkenankan untuk soal yang menjebak yang itu Pak. Artinya salah satunya tadi kata-kata kecuali, bukan, itu kami nggak boleh. waktu itu tidak diperkenankan. Karena kami selalu diprotes Pak, karena banyak yang nilainya rendah, kan tidak lulus langsung Pak. Ya karena ujiannya sekali 2 kali doang ya. Kalau saya kan boleh berkali-kali, makanya saya sengaja jebak akhirnya. Karena berkali-kalinya itu. Jebak Pak. Disengaja jebak. Sebenarnya gini, saya bikin jebakan sengaja supaya mereka harus baca dari ujung ke ujung tuh. Kalau nggak jebak kan dia nggak dipaksa baca nih. Dikira-kira aja ini kayak ini jawabannya ini. Kalau saya benar-benar dijebak beneran, jadi dia harus baca kata per kata. Jadi akhirnya dia kata, makanya mereka kalau udah selesai, saya sampai hafal Pak soalnya Pono, iya, alhamdulillah. Berarti dia jadi khatam modulnya gitu Pak. Tapi kalau mau global gini caranya Pak. Jadi Bapak tetap punya ujian yang resmi yang itu. Bapak bikin tryout. Oh iya, pelatihan. Jadi yang ini buat tryout aja. Jadi buat tryout supaya mereka bisa latihan soal sebelum ujian yang benernya. Kalau tryout kan Bapak nggak punya beban kan. Kalau soal yang benernya kan punya beban nih buat sertifikasi apa aja. Kalau tryout kan Bapak bisa jebak segala macam kan, biar suka-suka aja. Jadi saran saya dicoba di tryout aja. Nah ini kalau mau global bisa ada ini lagi. Tryoutnya apa, ujiannya apa? Iya bener. Jadi kalau mau global bisa ini nih. Saya pakai ini buat rekrut mahasiswa juga sih sebenarnya. Atau saya kasih lihat webnya langsung ya. Ini web benerannya sih. Bapak mancing supaya jadi mahasiswa Pak ya? Enggak Pak. Udah tua-tua saya stres ngajarnya. Saya mending yang muda-muda Pak. Yes. Ini websitenya benerannya kayak gini bener. Ini websitenya namanya opencourse.itetes.ac.id dan ini saya kasih lihat contoh kejadiannya ya. Ini kuliahnya kita kasih free, kuliah di kampus kita kasih free di sini. Semua orang boleh akses website ini, seluruh Indonesia boleh akses. Tidak harus mahasiswa kita, tidak harus bayar SPP, boleh akses. Kita lebih berharap anak-anak SMA, SMK yang akses. Dan ini kita pakai buat rekrut sebetulnya mahasiswa. Sekarang saya kasih contoh kejadian benerannya lah. Ini cyber security ya. Oke. Saya masuk ke partisipan. Pesertanya bisa kita lihat di sini, pesertanya banyak. Ada sekitar hampir 13.000 orang. Seneng dong lihat bangsa Indonesia pengen pintar. Oke. Jadi ini buat daftar free, gratis. Ujiannya boleh berkali-kali, nyontek boleh, apapun boleh. Bebas merdeka. Dan kalau bisa dapat nilai 90 dapat sertifikat gratis. Bisa dipakai buat cari kerja. Sekarang pertanyaannya buat bapak-bapak ibu di sini. Kira-kira dari 12.900 orang yang bisa dapat nilai 90 berapa orang dengan kondisi boleh nyontek? 10%? 10%? 70% Pak. 70%? Ribuan ya?
Iya. Ini kan 12.000 ya. Iya. Berarti kalau 10% kan 1.000 kan? Iya. Paling 100 Pak. 100 ya? 5%. Oke. 5% itu masih 500 Pak. Malas ya? Oke, sepakat ya? Oke. Kita lihat sama-sama. Dengan kondisi boleh nyontek, ujian boleh berkali-kali. Oke. Yang nilai terbaik kan Pak? Ini yang 90 ke atas. Oh iya. Yang dapat sertifikat 90 ke atas. Dari 12.000 orang. Sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke, 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Oke. Biasa itu kan? Kita lihat. Ini sertifikatnya nih, course completion 16, Pak. Boleh nyontek. 100-nya kebanyakan Pak ya? Hah? 100-nya masih 100 aja masih banyak. 16 orang. Parah. Ini cyber security ya. Sekarang kita lihat efeknya. Contoh sederhana. Teman-teman Mabes waktu itu minta ke saya, no, Mabes mana Pak? TNI. Oh iya, clear. Oh, ini Pak, ada yang tahu kok. Oh, Mabes banyak. Saya pancing aja Pak. Mana? Aku masuk agak besar. Pak, Jadi teman-teman Mabes minta saya kasih training tentang cyber security ya. Waktu itu dari pasukan khusus lah kira-kira 120 orang yang bisa ngerjain, selesai 2 orang. Pada 120. Saya bukan maksud ini, saya harus buka rahasia dulu lah. Ini anak-anak pejaten. Oh iya tahu ya Pak. Iya, Pejaten ya. Jadi kan mereka punya sekolah ya. Sekolah khusus. Sekolah khusus. Dan sekolah khusus ini diajarin cyber security loh. Terus bintang 2-nya bilang ke saya, no tolong dites. 120 orang, lulus cuma 2. Nggak contek-contekan Pak ya? Boleh nyontek. Oh boleh. Tetap cuma 2 Pak. Ini kejadian kalau di Mabes TNI yang benernya, kejadiannya waktu itu sekitar 30 orang pasukan khusus. Ini saya bilang ke jenderalnya dong, saya merah putih lah, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, gue happy. Datanglah ke TNI buat ngajarin cyber security. Saya bawa server segala macam, saya pasang di server ya. Oke, saya pasangin wifi ya. Sekarang saya akan nyadap ya, ini passwordnya kelihatan ya, soalnya tidak dienkripsi, kita bisa lihat. Oke, tingkat kesulitan saya tambahin, saya bikin SQL injection ke database. Oke, saya hajar ya, udah nih sampai dapetin database-nya, jebol, table-nya keluar, passwordnya keluar ya. Itu dari jam 8 pagi itu saya kerjain, jam 3 sore. Izin tanya, gitu. Kalau di sana harus pakai izin apa bukan? Iya. Izin tanya. Saya lupa Pak, izin Pak. Waktu izin tanya, ya silakan Pak, tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Gitu pertanyaannya. Pak Gas. Padahal udah masuk ke dalam-dalam. Udah stres, langsung gugur. Jadi kondisi realnya seperti itu, makanya jangan kaget kalau teman-teman di imigrasi jebol, dukcapil jebol, bank jebol, kondisi kayak gitu Pak. Jadi kondisi realnya kayak gitu. Jadi walaupun kita lepas kayak gitu nggak bisa. Tapi saya stop dulu ya, urusan ini beres ya. Oke. Sekarang saya pindah ke urusan pengambilan keputusan berbasis data. Oke. Tapi nanti di ujungnya terakhir-akhir sebelum kita sholat Jumat, mungkin setengah jam atau mungkin 45 menit sebelum itu, saya akan coba mainin yang namanya ChatGPT juga. Pertanyaannya di ruangan ini yang sering pakai ChatGPT berapa orang? Nggak ada ya? Oke. Ini orang, oh ada Pak. Pantun Pak. Oke sih. Ini saya akan Ntar ini saya rekaman, saya tutup dulu soalnya tadi sempat